begini, yang saya maksud dengan tadi objektivitas tentunya terkait dengan apa yang kita tulis. Misalnya Pak Muyasir ini mau menulis tentang humanisme. Nah, maka konteks Sunni dan Syi'i ini tidak terkait langsung. Ya, yang terkait langsung adalah misalnya harus dipahami dulu humanisme ini ada perdebatan apa di sana. Ya, apakah humanisme misalnya mau membedakan misal humanisme dalam konteks orientalis, misalnya gitu, dan humanisme dalam konteks Islam, atau misalnya mau membedakannya dengan nggak apa-apa, misalnya ditarik yang tadi yang saya sebut agak jauh misalnya, tapi ini didekatkan, bisa nggak? Bisa. Misalnya dalam konteks humanisme dalam pandangan Ahlus Sunnah dan Syiah misalnya, itu menjadi dekat. Maka ketika seperti ini harus ketika bicara Pak Quresh itu harus diposisikan dulu. Beliau diposisikan sebagai kelompok yang Sunni atau kelompok Syi'i. Caranya bagaimana? Caranya misalnya ketika menulis di situ, harus ditulis dulu analisa orang yang mengatakan bahwa Pak Quresh ini Syiah misalnya, Bapak harus bantah dulu di sana. Nah, sehingga bisa menempatkan beliau sebagai kelompok Sunni. Sama misalnya berbicara humanisme dalam konteks orientalis gitu. Nah, kira-kira orang-orang yang dianggap nyimpang ini sebenarnya sih bukan kelompok orientalis, tapi kok sebagian orang mengatakan ini bagian dari cara berpikirnya, berpikir orientalis. Itu pun harus diposisikan dulu. Memang misalnya, misalnya siapa gitu, ini mengatakan seperti ini, cara pandangnya begini. Tapi sesungguhnya dia punya pemikiran yang ke arah sini. Walaupun bukan misalnya ini orientalis atau misalnya non-orientalis. Nah, tapi cara berpikirnya tadi, Bapak analisa, memang punya sebagian orang memandangnya dalam konteks ini, tapi dia punya pemikiran begini misalnya. Nah, ini kan untuk menarik ke sana, memposisikan itu. Gitu ya. Baik, makasih Pak. Ada yang lain? Terima kasih Pak Dokter. Iya, Pak Dokter. Iya, Pak Toto. Insya Allah rencana judul saya kan tentang hidrologi dalam perspektif ayat kauniyah. Ketika melakukan sebuah penelitian ini cenderung ke kualitatif atau kuantitatif ya Pak, karena yang berkaitan dengan ayat kauniyah adalah ayat-ayat yang berhubungan dengan alam. Begitu Pak Dokter. Makasih Pak Toto. Pertanyaan Pak Toto ini berarti melanjutkan saya tentang data. Ya. Jadi penelitian itu kualitatif atau kuantitatif, ini tergantung data yang kita ambil. Gitu ya. Sebelum saya nanti membahas data lebih jauh, gini kesimpulannya yang mudah. Penelitian itu disebut kuantitatif jika datanya itu data kuantitatif, diangkakan datanya, ya. Kemudian misalnya orang mengatakan bagus itu kalau diangkakan angkanya berapa? Misalnya orang mengatakan sangat menarik itu kalau diangkakan berapa? Nah, itu namanya data berupa angka. Kemudian dianalisis dengan cara menganalisis angka, misalnya dengan pendekatan statistik misalnya, atau yang lain, pendekatan yang lain. Jadi tadi datanya berupa angka, dianalisa dengan menganalisis cara-cara menganalisa angka, dan yang ketiga nanti disajikan dalam bentuk angka-angka sekian persen, itu kuantitatif. Kalau tidak seperti itu kualitatif. Ya,
jadi penelitiannya Pak Toto kalau tidak diarahkan ke sana, ya jadinya kualitatif. Jadi apapun bisa dikuantitatifkan, bisa dikualitatifkan. Nanti kalau Bapak kemudian tidak mengangkakan datanya, tidak dianalisis dengan cara analisis data, angka, ya, tidak disajikan dalam bentuk angka-angka, nah itu tetap namanya kualitatif. Ya. Ada lagi? Ya. Kalau enggak saya lanjutkan dulu. Ya, makasih Pak Dokter. Ya, sama-sama Pak. Jadi data penelitian itu adalah fakta yang digambarkan dengan angka, dengan simbol, kode, dan lain-lain, yang kemudian dikumpulkan, diamati, atau dibuat untuk tujuan analisis, sehingga dapat menghasilkan hasil penelitian. Nah, ini. Jadi, ini yang disebut data. Mudahnya begini, data itu fakta yang terdokumentasi, itu data. Jadi, saya ulang, yang disebut data penelitian itu adalah fakta yang terdokumentasi. Jadi, apapun fakta yang terdokumentasi, semua bisa menjadi data. Misalnya, dalam pertemuan pagi ini, nah ini faktanya kita ketemu, walaupun pertemuan kita misalnya tidak bertemu langsung. Sepertinya kita harus merubah definisi ketemu saat ini nih. Ya, dalam konteks perkembangan ini, ternyata yang disebut bertemu itu tidak harus dekat, ya, tidak harus dekat secara fisik. Ternyata bertemu itu bisa didefinisikan lain. Nah, itu. Jadi faktanya pagi ini kita ketemu. Nah, supaya bisa menjadi data misalnya, ada yang capture, maka capture itu bisa menjadi data. Ada yang punya tulisan, catatan-catatan, maka catatan itu menjadi data. Daftar hadir, saya menulis daftar hadir misalnya. Daftar hadir itu bisa menjadi data. Ada yang merekam, rekaman itu bisa menjadi data. Semua fakta yang terdokumentasikan, ya, yang terdokumentkan itu bisa disebut sebagai data. Nah, kalau penelitian-penelitian teman-teman misalnya, yang penelitiannya menggali Al-Quran, menggali tafsir-tafsir, apa datanya? Ya, semua yang terdokumentkan dari tafsir-tafsir itu, apa semua itu bisa menjadi data. Misalnya, tidak hanya tulisan yang ada di dalam buku-buku literatur yang Bapak Ibu tulis, tidak hanya itu. Misalnya nanti data itu kemudian dikonfirmasi dengan wawancara-wawancara. Bisa nggak? Bisa saja. Jadi data yang Bapak Ibu, walaupun sifatnya ini ya, walaupun nanti, kan penelitian saya penelitian kualitatif. Boleh nggak wawancara? Boleh. Sebagai bagian dari alat analisis itu sangat boleh sekali. Ya. Jadi tidak menutup kemungkinan apapun yang kemudian bisa terkumpulkan, fakta-fakta apapun yang kemudian terkumpulkan, nah, maka fakta itu disebut sebagai data. Jadi kalau begitu data saya apa ya? Nah, ini bisa mulai berpikir. Kalau begitu kalau mau menulis ini, data saya apa? Data saya apa? Nah, itu. Nah, kategori data memang ada data observasional, ada data eksperimental. Nah, nanti tergantung ketika Bapak Ibu menulis ini, yang mau diambil apakah data observasional apa data eksperimental. Tapi saya kira tulisan-tulisan di PTIG ini banyak data-data yang sifatnya mungkin observasional, tapi bukan observasional di lapangan. Ya, ini kan
berarti observasional yang dalam konteks literatur tadi. Nah, yang paling penting adalah ini juga perlu ada istilah sampling post-poskul ini. Jadi jadi gini, maksudnya ketika Bapak Ibu nanti menulis apapun, ini kalau di tulisan Bapak Ibu disebut sebagai sumber utama. Ya. Jadi mau menulis ini sumber utamanya apa? Ini ada nggak kira-kira? Kalau misalnya Pak Muyasir tadi mau menulis humanisme itu, sumber utamanya apa nih? Buku apa? Atau mungkin literatur siapa nih? Nah, itu ada nggak sumber utamanya? Kira-kira kalau Bapak mengambil sumber utamanya dari siapa, Pak? Masih mute. Masih belum ada suaranya, Pak. Ada buku tentang pendidikan humanisme, saya ada bukunya. Kemudian ada beberapa yang lain, studi komparatif antara pandangan Maslow dengan pemikir Islam, gitu kan. Itu buku-buku primer ya. Penopang sekundernya cukup banyak. Saya punya sekitar 20 jurnal terkait dengan pendidikan humanis. Termasuk yang sering saya agak sayangkan, saya menemukan tulisan jurnal kok PTIG ada 2 versi ya, judulnya sama, narasinya sama, tapi kok penulisnya beda itu. Yang setelah saya menyisir di jurnal, saya temukan ada sesuatu yang agak mestinya nggak boleh terjadi. Jadi PTIG itu saya temukan tulisan di jurnal itu, judulnya pendidikan humanis itu dalam perspektif Al-Quran. Tapi nanti ada yang sama juga, tapi itu yang nulis orang PTIG juga, tapi narasinya sama, tapi kok penulisnya beda, itu yang saya agak cukup sayangkan gitu. Itu Pak Son Haji, Pak Doktor gitu kan. Tapi intinya saya sudah punya di antaranya tadi lah buku tentang humanis itu saya sudah persiapkan. Pengarangnya saya akan lupa. Baik. Nah, disitulah pentingnya plagiarisme ya. Ternyata dideteksi. Ya. Baik. Kalau Umi Wahida ada nggak sudah kegambar juga ya sumber utamanya ya? Kalau saya kan rata-rata sumber utamanya pasti dari literasi ya, literary review. Jadi ternyata banyak sekali penelitian tentang education for sustainable development based on the Al-Quran or from Islamic perspectives. Jadi tapi rata-rata tulisan-tulisannya semua di dalam bahasa Inggris. Saya diminta waktu ujian proposal disertasi untuk mencari literatur dalam bahasa Arab. Ternyata yang dalam bahasa Arabnya itu adalah terjemahan dari bahasa Inggris ke bahasa Arab. Jadi ternyata dari dunia Islam, dunia Arab, belum ada penelitian tentang education for sustainable development yang dilakukan oleh orang Arab atau yang berbahasa Arab. Jadi rata-rata terjemahan dari bahasa Inggris ke bahasa Arab. Jadi saya akhirnya fokus di education for sustainable development yang based on the Al-Quran, and then from the perspectives of Islam itu rata-rata yang English literatur, dan yang bahasa Indonesia juga sudah banyak. Dan baru nanti saya melakukan observasi dan wawancara di lapangan. Dan ada satu disertasi dari UGM yang membahas tentang pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan, tapi beliau peneliti fokusnya di lingkungan dan bagaimana bisa dari lingkungan itu dari lingkungan pondok pesantren, terus lingkungan environment secara umum bisa membentuk karakter akhlakul karimah. Jadi sudut pandangnya dari situ, dan penelitian itu memang alhamdulillah sudah ada. Kalau di psikologi itu kan psikometri. Jadi ada wawancaranya yang tapi based rata-rata ke environment, ke lingkungan. Tapi kalau saya harus bisa improvise karena saya dari sudut pandang tambahan 4 lagi. Jadi pendidikan, ekonomi, sosial budaya, dan
Kalau beliau kan hanya di environment and social budaya. Kalau saya ada tambahan yang ekonomi, pendidikan dan spiritual religious itu. Iya. Jadi rata-rata insyaallah materinya banyak sekali. Ya, selanjutnya Jadi harus bisa kayak dibilang gini. overloaded. Oh, berarti kasih. kemarin-kemarin juga sama, kurang juga. Kalau kayak gini ini kurangnya berapa ya? 1,5 gimana? Ya, makasih Umi. Sama. Gini, Bapak Ibu sekalian, ini nanti saya nggak adil juga, nggak menggali yang lain. Mungkin yang belum punya bayangan, masih ada bayangan kira-kira supaya pagi ini juga kita ada hasil yang lain juga ya, selain nanti menggali data ya. Saya pikir di semester 3 ini kan penting juga untuk misalnya kita diskusi untuk menemukan sebuah ide. Ada nggak yang lain yang kira-kira mau disampaikan? Nggak apa-apa yang bisa kita diskusikan sebelum saya lanjutkan yang materi berikutnya. Ada yang mau disampaikan? Silakan Pak Ruby. Iya, saya sudah ngirim, sudah nulis sih sedikit, sudah baca-baca juga tentang pola asuh nih, tentang parenting. Terus judul saya tentang pola asuh orang tua terhadap pendidikan karakter anak generasi alfa di apa nih? Tutup lagi. Bentar. Di era industri 4.0 perspektif Al-Quran. Maksud saya ingin menggali tentang pola asuh orang tua yang dengan apa namanya ya, model karakter anak-anak zaman sekarang seperti apa. Karena saya anggap ini cukup menarik, karena generasi sekarang kan generasi yang nggak bisa lepas dari gadget, yang memang ya sedikit-sedikit bicaranya tentang internet, yang kalau kita perhatikan mereka malah kurang sosialisasi, ya, dan juga kurang menghargai proses, dan cenderung nyaman dengan dirinya saja. Dia nggak, seolah-olah seperti antisosial. Nah, kira-kira pola asuhnya seperti apa nanti yang akan dimunculkan dalam Al-Quran gitu. Kemudian juga nanti saya mau coba bandingkan dengan Al-Quran surat Luqman, itu kan tentang pola asuhnya, dan juga nanti mungkin dengan surat-surat yang lain mungkin Pak Dokter bisa bantu. Saya baru dapat itu, dan juga saya sedang nyusun outline-nya tapi belum selesai. Jadi yang baru saya kirim ke Buka Prodi ya baru judul sama eksekutif summary-nya. Outline-nya belum lengkap karena memang masih sambil nyari-nyari lagi, dan memang saya agak bingung gitu untuk apa namanya memasukkan outline-nya. Gitu kan Pak Dokter kurang lebih. Ya, baik, makasih. Sudah ada tanggapan seperti apa dari Ini deh. apa kata Bu Dian? Belum, kalau dari Buka Prodi belum masih tanggapan apa karena baru kemarin saya kirim emailnya. Dia belum baca tanggapannya, belum dibaca sama Buka Prodi. Tapi ini ya, judul itu misalnya belum ada yang garap itu. Pola asuh orang tua, apa tadi pola asuh orang tua Terhadap pendidikan karakter anak generasi atau generasi gadget lah ya, generasi alpha. Kan ada 5 generasi ini generasi alpha yang lahir tahun 2010 sampai 2025 di era industri 4.0 perspektif Al-Quran. ya. Selesai karena ini memang caranya kekinian gitu kan, tadi beda generasi. Kan kita kan ada 5 generasi tuh, ada generasi baby boomer, generasi X, Y, Z, dan sekarang kan yang baru generasi alpha nih sampai ya kelahiran tahun 2025 yang memang dia sejak usia dini sudah diperkenalkan, dan memang diperkenalkan dengan teknologi yang canggih lah gitu. Jadi ada 2 masalah di sana, dia kurang menghargai proses dan biasanya antisosial. Nah itu nanti yang akan coba mau saya angkat, bagaimana pola asuhnya, terutama karakternya. Juga nanti untuk kedepannya kan karena menghadapi abad 21 nih, yang poinnya itu kalau tidak salah ada 4 yang harus dikejar
yaitu creative innovation, critical thinking, and problem solving communication. Kemudian problem solving, lalu communication and collaboration. Nah, 4 hal ini kan memang tuntutan, terutama di tahun nanti 2030 ke atas, anak-anak ini harus bisa mengejar 4 poin ini. Makanya maksud saya, bisa nggak nih pola asuh orang tua ini bisa mengarahkan anak ke arah sana, tapi berbasis Al-Quran. Cuma saya kesulitan tadi untuk masalah outline-nya dan juga sumber-sumber primernya dan seterusnya. Mungkin nanti kalau ada bantuan ya alhamdulillah biar saya bisa nyusun outline-nya juga sambil nunggu jawaban dari Buka Prodi. Gitu kira-kira Pak Dokter. Ini Pak Dokter, Ya. Pak Dokter, ini Ya. sedikit saya nyambung dari Pak Rubai ini. Dari kemarin saya agak kejar-kejaran dengan Pak Rubai ini. Judulnya agak mirip ini Pak, komentar dari para pemateri itu ya. Jadi kalau Pak Rubai tadi kan pola asuh yang kaitannya dengan masa depan ya. Justru saya juga nanti kan kalau membahas sibling rivalry itu kan pada ujung-ujungnya di situ kan ada tingkat terjadinya persaingan saudara itu akibat daripada pola asuh yang tidak seimbang. Kisah Nabi Yusuf sama saudara-saudara itu kan. Nah, itu ada kemiripan antara yang ingin saya bahas dengan yang Mas Rubai bahas ini. Cuma mungkin nanti sisi endingnya ya, akibat dari pola asuh yang berbeda. Kalau saya mengarah dari ke akibat pola asuh itu nanti akan mengarah kepada sibling rivalry itu. Tapi Mas Rubai itu pola asuh yang akan mengakibatkan nantinya anak itu dalam menghadapi tantangan era teknologi 4.0 itu. Kemiripan Ya, itu kalau saya ke arah sana memang rencananya. Ya. Mengoptimalkan karakter anak yang memang siap untuk menghadapi 4 poin tadi itu. Creative innovation, critical thinking, problem solving, communication, and collaboration. Susah banget emangnya. Ya itu kira-kira. awalnya hampir Ya, sama mungkin kan itu ya? Mungkin ya. perbedaannya. Tapi ya tadi saya masih belum bisa nyusun outline-nya karena memang masih sambil baca sambil baca jurnal, terus belum siap nyusun outline-nya. Jadi yang baru saya serahkan ke Buka Prodi ya baru judul sama executive summary-nya aja. Itu Pak Dokter. Ya, baik. Jadi begini, kalau saya lihat dari apa yang disampaikan oleh Pak Rubai dan Pak Sarji, bisa saja dianalisa berbeda ya. Jadi Pak Rubai ini menurut saya nggak tahu nanti, mungkin bisa membantu untuk berpikir bagaimana outline-nya ya. Data yang ya kita bicara data dulu. Data yang akan diangkat nanti, misalnya data-data pola asuh, cara mendidik yang lama dengan cara mendidik yang sudah diwarnai dengan perkembangan modernitas. Ya. Jadi mungkin bisa saja bagaimana cara-cara mendidik orang-orang dulu, karena begini, yang disebut kekerasan zaman dulu dan kekerasan saat ini mungkin berbeda ya. Jadi yang disebut kekerasan itu saja beda Ya, betul. Ya. Lanjut Pak Dokter. Bicara apa ya? masih ada suara-suara yang mengganggu sebentar. Ya. Jadi saya lagi di tempat acara jadi agak terganggu. Baik. Jadi data yang kemudian diangkat itu bisa dibandingkannya seperti itu. Dan pola
pola pengasuhan modern dan pola pengasuhan apa yang entah disebut apa klasik atau pola pengasuhan apalah, mungkin bisa dibandingkan ke situ, Pak. Ya. Ya. Karena tadi yang saya contohkan tadi kekerasan dulu misalnya orang mengasuh zaman dulu itu memukul, itu istilah memukul, walaupun nanti arahkan kepada bagaimana Islam berbicara ya. Misalnya dalam konteks memukul itu dulu mungkin nggak termasuk kekerasan yang menjadi masalah. Nah, tapi sekarang kan bisa menjadi masalah misalnya. Ya. Bahkan di dalam keluarga sendiri misalnya sekarang kan kemudian bisa dipermasalahkan. Kalau Pak Sardi mungkin tadi misalnya fokusnya itu membedakan psikologi antar individu yang istilahnya tadi apa sibling tadi ya, Sibling. itu fokus ke sana saja Pak. Jadi bahwa serupa itu tidak sama itu. Nah, menggali keserupaan yang tidak sama itu bisa menjadi sebuah pemikiran yang menarik juga. Saya kira bisa di situ, sehingga nanti outline-nya itu bisa saja jauh berbeda, walaupun pembahasannya hampir mirip ya. Ya. Kira-kira itu. Ada lagi? Sudah menjawab belum Pak Ruby? Sudah ya? Ya, sudah Pak Dokter. Pak Sardi kira-kira sudah kebayang ya? Kebayang, Pak. Fokusnya, oke. Yang lain, Bapak Ibu sekalian, ada yang ingin dibahas, yang ingin kita diskusikan pagi ini? Saya Bu Pak, Mariam itu, Bu Mariam. Pak Dokter. Ya, Pak Asep, monggo silakan. Baik, saya punya rencana untuk judul dan sedang mulai digarap itu terkait dengan pendekatan sinektik perspektif Al-Quran dan implementasinya dalam pendidikan akidah samiyat. Bagaimana prospeknya menurut Pak Dokter? Kenapa ingin diangkat? Karena sering guru sering mendapatkan kesulitan untuk menjelaskan tentang pahala, dosa, surga, neraka yang relatif tidak empiris gitu Pak Dokter. Fokusnya kemana nanti? Membuat analogi-analogi gitu supaya sesuatu yang dianggap asing itu menjadi sedikit familiar lah atau menjadi familiar. Seperti terkait dengan menjelaskan hari kebangkitan dengan menganalogikan kebun yang dibakar, ya kemudian hanya diturunkan 1-2 kali hujan maka kebun itu akan kembali seperti semula. Ya semacam begitu Pak Dokter. Baik. Sebenarnya itu menarik juga ya. Cuman nanti perlu fokus Pak. Iya. Perlu bagaimana supaya lebih fokus pembahasannya. Karena misalnya gini, apakah yang Bapak maksud ini misalnya tadi pembuatan analogi itu terkait dengan pendekatan pembelajaran misalnya? Iya. Nah, kalau pendekatan pembelajaran nanti berarti kan yang akan dibahas banyak tentang bagaimana melakukan pembelajaran itu dengan pendekatan apa? Tadi bisa dengan pendekatan sinektik, Pak. Ya, dengan pendekatan sinektik ini misalnya fokusnya kemana maksud saya gitu. Jadi apakah fokusnya tadi kalau misalnya pembuatan analogi ini kan bagian dari pembelajaran yang mungkin bisa saja muncul pada setiap pembelajaran, bisa saja tidak. Ya, fokusnya pada membuat yang asing menjadi familiar gitu, Pak. Bisa nggak ke fokus materi misalnya? Iya, termasuk umpamanya materi tentang pembelajaran surga atau neraka atau alam hisab, alam mizan,
hari kebangkitan, pahala, dosa, gitu Pak. Semacam begitu. Karena selama ini kan dosa itu masih dianggap sebagai sesuatu yang abstrak gitu. Terus nanti Bapak ingin menjelaskannya seperti apa kira-kira? Ya seperti apa yang pernah baca umpamanya bahwa semua perbuatan itu istilahnya tidak zero nilai. Termasuk melamun sekalipun pasti ada nilainya baik atau buruk. Jika dilihat dari segi kemanfaatan, kenapa tidak dipergunakan belajar malah dipergunakan melamun? Maka penjelasan dosa itu semacam begitulah barangkali. Kalau menjelaskan hari akhir, Ya, kalau menjelaskan hari akhir gimana nanti? umpamanya terkait dengan keadilan yang tidak sempurna umpamanya. Karena pada faktanya di sini ada orang yang baik malah menerima keburukan umpamanya atau sebaliknya. Artinya harus ada satu hari di mana orang akan mendapatkan haknya sebagaimana mestinya. Oke. Ya, kebayang saya. Jadi ini, mungkin fokus Bapak tadi pembahasan pendekatan pembelajaran sinergi tadi. Nah, itu yang kemudian menurut saya bisa saja untuk diangkat asal materi-materi yang ingin dibahas itu fokus juga. Nah, Ya, makanya, ya mohon maaf, makanya fokus pada akidah samiyat saja, Pak. Oke, ya itu saya kira sudah lebih fokus. Nah, itu bisa Pak, bisa untuk dibahas menurut saya itu bisa dibahas menjadi bagian dari tulisan disertasi. Ya, kalau misalnya apakah itu masuk ke wilayah pembahasan prodi atau tidak, nanti mungkin itu wilayahnya Kaprodi ya, bukan prodi ya. Ya. Tapi kalau saya pagi ini membahasnya begini, bisakah itu kemudian digali sebagai bagian dari penelitian? Fokusnya misalnya pembahasan saya di sini adalah apakah yang Pak Asep tadi bisa digali, dicari datanya, kemudian ditulis sebagai bagian dari tulisan disertasi, itu bisa. Ya. Nah, sekali lagi kalau wilayah apakah itu sesuai dengan prodi atau tidak, saya kira bisa disesuaikan dengan prodi ketika Bapak menekankan sebagai bagian dari pendekatan pembelajaran. Itu mungkin bisa menjadi alasan untuk diskusi dengan Bu Rian nanti. Siap. Saya kira bisa Pak, itu bisa dilanjutkan, monggo. Baik. Terima kasih sarannya Pak Dokter. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin dibahas? Pak Apud, monggo. Ya, saya dulu. Terima kasih Pak Dr. Sunaji. Jadi saya ini rencana menulis tentang pendidikan budaya kerja. Ya, perspektif Al-Quran. Kan saat ini banyak training budaya kerja yang ada di baik ASN maupun perusahaan swasta. Pertama, buku-buku yang ada di perpustakaan kami itu boleh dibilang usianya 2010 ke bawah. Nah, ini masih dianggap up to date apa enggak? Lalu yang kedua, kami dalam training itu sering buat survei kepada para peserta training. Itu apakah data itu pantas untuk dijadikan data dalam sebuah disertasi? Ya. Demikian, Dokter. Ya, terima kasih. Pertama, kalau buku itu sebenarnya sih begini ya. Literatur itu bisa saja terikat dengan tahun, bisa saja tidak. Kalau literatur yang misalnya memang susah mencari pengembangannya, seperti kitab-kitab salaf kan tidak terikat dengan tahun ya. Jadi justru semakin lama itu bisa semakin dianggap bagus itu. Sahih ya. Ya. Tapi kalau penelitian yang berkembang, saya kira memang perlu mencari literatur yang terus berkembang sesuai dengan tahun yang lebih muda. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bisa nggak kalau misalnya training tadi? Yang penting begini Pak,
Bapak itu nanti menggunakan pendekatan penelitian apa? Itu. Nah, Kualitatif ya? Kualitatif ya? Ya, kualitatifnya misalnya begini, bisa saja kan kalau saya kalau lebih senang misalnya kayak yang Bapak lakukan itu nanti kalau misalnya menggunakan data-data training tadi, kenapa nggak pakai R&D, Research and Development? Nah, jadi mungkin judulnya saja yang disesuaikan ya, karena ini ada data-data yang terus berkembang. Saya kira nanti judul apa tadi Pak yang ingin diangkat Pak? Pendidikan budaya kerja. Nah, misalnya pendidikan budaya kerja itu pendidikan budaya kerja di saat ini banyak di instansi pemerintah ya. Berarti pendidikan budaya kerja ada ASN itu ya. Itu. Ya. Nah, itu kan kata kuncinya di situ, pada ASN itu kata kuncinya. Jadi pendidikan budaya kerja pada ASN, nah itu ASN-nya menjadi kata kunci di sana, yang kemudian bisa digunakan, Bapak bisa menggunakan pendekatan research and development. Nah, kalau pendekatan research and development ini nanti ada tahapan-tahapan yang memang misalnya ada temuan awal, Pak. Ya. Bapak Ibu bisa menggunakan ini, dan ini saya kira bagus untuk disertasi ya. Jadi penelitian itu misalnya ada temuan awal, kemudian temuan awal ini nanti bisa dilakukan FGD gitu, FGD ini, atau dikonfirmasi kepada ahli tentang budaya kerja itu, cari ya siapa tokoh yang ahli dalam itu. Nah, bagian ini kemudian Bapak bisa tindak lanjuti dengan tadi hasil-hasil penelitian, hasil-hasil misalnya melakukan pelatihan itu. Jadi hasil pelatihan itu bisa menjadi data yang kedua, bisa menjadi data penunjang, penyempurna dari apa yang Bapak temukan dari awal. Nah, sehingga budaya kerja ini, walaupun nanti bicaranya misalnya kalau di S3 kita kan memang pendekatan Quran itu harus ya. Nah, pendekatan Qurannya ini mungkin Bapak bisa lakukan di awal, Pak. Jadi untuk menemukan hasil di awal tadi, di situ kemudian perlu Bapak konfirmasi dengan tafsir-tafsir dan apapun yang sana itu, nanti itu menjadi temuan awal. Nah, temuan awal ini nanti bisa kemudian dipraktekkan dalam pelatihan tadi misalnya. Nah, itu nanti ketemu apa di sana? Nah, FGD itu menjadi data penyempurna. Sehingga walaupun pendekatannya tetap di sana ada pendekatan tafsir, nah, tapi pendekatan tafsir ini kemudian bisa dikonfirmasi ya. Jadi tidak kualitatif murni, Pak. Jadi berupa riset ini ya? Ya. Disertasinya berupa riset? Betul. Nah, jadi dengan pendekatan research and development, saya temukan di disertasi PTIQ yang terakhir itu ada yang menggunakan R&D, itu banyak diskusi juga. Beliau sering juga ngobrol dengan saya terkait dengan metodologi yang digunakan ini. Itu Budin, Pak. Kenal ya Budin ya? Sering ketemu. Budin putrinya Pak Malik Fajar. Nah, itu beliau menggunakan apa judulnya itu? Tentang tentang pelatihan ini, pelatihan di Aisyah itu, tepatnya saya kurang Aisyah. Ya. Beliau juga melakukan pelatihan di Aisyah. Nah, saya kira bahwa bisa membaca hasil tulisannya, bisa merujuk ke sana.
Terakhir Baik, waktu di sidang tertutup saya jadi sekretarisnya juga waktu itu saya tahu. Gitu ya Pak Ahmad ya. Baik, terima kasih banyak Pak Dokter. Ada yang lain, saya kira kalau bicara tentang data begini, Bapak Ibu sekalian, yang saya ke slide terakhir sajalah. Nah ini, jadi ini yang mungkin bagaimana ketika menyusun itu, kalau ini kan normatif ya, susunan-susunan ini, tapi ini bisa disesuaikan dengan tulisan Bapak Ibu masing-masing karena judul itu berbeda-beda. Belum di screen, share screen. Oh. Ya. Jadi paling tidak ada 10 langkah ini sesungguhnya ini. Tapi ini kalau penelitian tafsir silakan disesuaikan. Karena begini, memang ketika Bapak Ibu membaca literatur, tadi yang saya sebut sebagai pengelompokan tadi, nah ini kan kalau membuat urutan-urutan ini itu akan jelas. Jadi tadi misalnya ide awal yang terakhir Pak Aput atau Pak Asep tadi, kemudian catatan-catatan yang saya maksud ini setelah Bapak membaca banyak literatur itu, ya perlu membuat catatan-catatan sehingga bisa memisahkan cara berpikir para tokoh tadi. Merangkum catatan lapangan, yaitu ini dalam rangka tadi mengelompokkan tokoh siapa, kemudian nanti ketika bekerja dengan kata-kata mereduksi kode menjadi tema, menghitung frekuensi dari kode, menghitung kategori ini, disitulah peneliti itu bisa memposisikan diri, ya, sampai ke menciptakan sudut pandang itu. Jadi peneliti ini bisa memposisikan diri, saya ini ada di mana. Saya sebagai peneliti ini akan mengikuti cara berpikirnya siapa. Nah, kemudian apa yang bisa saya analisa di sana, misalnya. Apa yang kemudian bisa saya perkuat di sana. Nah, saya kira ini menjadi catatan awal yang penting supaya Bapak Ibu sebagai penulis, sebagai peneliti, nah itu kalau di akhir disertasi itu kan selalu diminta oleh Burian, ini menguatkan temuan siapa atau membantah temuan siapa. Ini kalau urutan dari ke-10 tentunya bisa disesuaikan dengan tulisan Bapak Ibu masing-masing. Nah ini nanti akan jelas. Kalau di awal tadi saya sebutkan sebagai, mohon maaf istilah, kelamin tulisannya itu jelas, cara berpikirnya jelas. Sehingga Bapak Ibu jadi tokoh itu bisa dikelompokkan, ini tokoh cara berpikirnya seperti apa. Kalau misalnya tadi sustainable yang disebut Umi Wahidah misalnya, itu sustainable model apa, itu secara jelas. Kalau misalnya humanis yang disebutkan tadi misalnya, humanis yang Pak Muyasir, ini humanis model siapa? Kalau Pak Rupe ini pendidikan modern itu, pola pendekatan modern itu juga sekarang masih dalam konteks perdebatan. Ya, banyak juga cara berpikir. Ini model siapa itu jelas. Ketika Bapak Ibu membuat langkah-langkah seperti ini. Ini bagian yang mungkin kita bisa diskusikan juga. Sampai sini mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya, boleh silakan. Ada lagi yang mau didiskusikan? Izin Pak Doktor. Ya, silakan Bu. Jadi kan di sini kan ada yang namanya nomor 5 itu mereduksi kode menjadi tema. Ya. Jadi berarti sama seperti model waktu saya kuliah psikometri. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan, terus ini menunjukkan apa, ini menjurus kemana.
Itu maksud dari kode, dari tema-tema yang ingin kami ini kan telitikan gitu. Ya, Maksud dari ya. kode. Betul. Jadi supaya tadi bisa mengelompokkan data. Jadi Umi Wahidah nanti bisa mengelompokkan data-data. Jadi supaya bisa memisahkan mana data-data yang Umi akan ambil sebagai cara berpikir yang nanti Umi akan tampilkan di sana, dan mana data-data yang kemudian bisa memperkuat atau data-data yang mungkin akan dibantah gitu ya. Jadi Umi bisa mengarahkan ke situ. Oke, makasih. Ya, sama-sama Umi. Silakan yang lain, ada pertanyaan atau yang didiskusikan yang lain lagi? Atau tema Bu Mariam punya tema apa tadi, kata Umi ada tema tadi? Masih mute. Ya, silakan. Tentang barokah, Ustadz, kaitannya dengan pendidikan. Kalau saya sudah autor judul barokah dalam perspektif Al-Quran, implementasinya dalam pendidikan. Itu cuman terus terang memang belum saya konsultasikan dengan Bu Rian, karena saya waktu mengkonsultasikan yang pertama itu tentang peran perempuan, kontribusinya dalam mempersiapkan generasi unggul tuh, Bu Rian agak bilang ini kayaknya kurang ada tantangan, kata Bu Rian gitu. Nah, akhirnya saya sekarang beralih ke tentang barokah gitu. Cuman ini masih terus saya pelajari lagi, jadi bantu temen juga. Nah, ayat-ayat yang sedang saya kumpulkan tentang pendidikan barokah ini dalam perspektif Al-Quran sudah banyak sih, cuman yang mesti ditunjang lagi dengan mungkin harus banyak membaca jurnal ya, karena jurnal-jurnal tentang barokah ternyata mungkin saya yang kurang berpetualang, jadi kurang banyak saya dapatkan. Mungkin Pak Dokter bisa memberikan saran-saran dari judul yang akan saya angkat ini. Ya, terima kasih. Gini, kalau barokah itu cara melihatnya di mana ya? Cara melihatnya bahwa itu barokah dan tidak barokah itu. Khair. Kalau kata definisi barokah kan ziyadatul khair wa sa'adah. Sa'adah aja susah juga definisi sa'adah itu. Makanya. Jadi ini, saya kira Bapak Ibu sekalian perlu memikirkan apakah yang akan ditulis itu nanti terukur apa enggak. Ini penting nih, terukur apa enggak. Jadi makanya kenapa tadi saya tanya Pak Asep itu kaitannya dengan cara mengukurnya juga. Terukur apa enggak itu? Bagaimana cara mengukurnya? Bagaimana misalnya yang ditemukan oleh Pak Asep itu kan tadi pengen yang pemahaman saya, Pak Asep tadi kan ingin sesuatu yang absurd ini bisa menjadi jelas gitu. Sesuatu yang tadinya tidak real bisa terukur. Nah ini terukur itu. Gitu. Jadi kalau Bu Sita Maryam misalnya bisa membuat barokah menjadi terukur, saya kira menarik. Yang penting tadi cari bagaimana cara mengukurnya. Tapi saya saat ini belum bisa menjawab kan, bagaimana mengukur barokah itu. Kecuali masing-masing bisa merasakan itu. Wah ini kayaknya berkah. Itu masih subjektif. Usul Pak Ahmad. Jadi kemarin kan saya coba lihat-lihat di dalam disertasi. Jadi ternyata blessings itu adalah keberkahan di dalam bahasa Inggris. Dan sudah beberapa penelitian disertasi tentang blessings in the pandemic situation based on the Bible. Jadi bagaimana dengan pandemic COVID ini
mereka merasakan keberkahan dari sudut pandang Bible. Sebab itu saya usulkan bagaimana kalau kita membicarakan keberkahan dari situasi pandemik COVID ini, kerana COVID ini kan hanya terjadi 100 tahun sekali. Jadi sebenarnya itu adalah satu keberkahan kita merasakan COVID. Mungkin 100 tahun lagi atau belum tentu 1000 tahun lagi dengan teknologi kita bisa menemukan pandemik seperti COVID ini, flu Cina ini. Jadi saya usulkan bagaimana kalau kita lihat pandemik COVID, keberkahan pandemik COVID dari sudut pandang Al-Quran dan pendidikan yang kita dapatkan dari situasi sekarang. Kerana sudah ada penelitiannya tapi dari sudut pandang Bible. Masa kita kalah dengan orang-orang Kristen yang gak jelas itu. Makasih. Ya, baik, makasih. Itu bisa bagian dari awal ya, bagian dari. Jadi begini Bu Siti Maryam, tadi apa yang disampaikan Umi itu nanti bahasanya yang kemudian bisa ditindaklanjuti ya. Karena kalau misalnya tadi disampaikan Umi tadi, ada nggak sih keberkahan pendidikan misalnya dalam masa pandemi ini? Ada juga ketika misalnya orang-orang yang tidak mengenal teknologi akhirnya mengenal teknologi. Kalau itu yang dimaksud misalnya. Orang-orang yang tadi misalnya gini, dalam situasi-situasi tertentu kalau belajar kemudian tidak bisa hadir, nggak bisa hadir, tapi begini, walaupun masing-masing punya kegiatan, karena kita bisa hadir dalam bentuk daring seperti ini, akhirnya bisa ketemu. Ini kalau misalnya itu yang dimaksud sebagai keberkahan, nah tinggal nanti disusun kalimatnya, judulnya ya, coba nanti bisa dirumuskan ulang, apakah keberkahan pendidikan masa pandemik perspektif Al-Quran itu. Saya kira perlu teori yang jelas. Jadi kalau Umi Wahidah tadi sudah menawarkan, ini bisa menjadi landasan berpikir. Coba nanti Bu Siti Maryam ini bisa bertanya banyak ke Umi Wahidah atau bacaan yang dibaca oleh Umi Wahidah tadi, supaya bisa menjadi teori yang disebut keberkahan di sana itu apa. Misalnya, apakah tadi keberkahan dalam konteks ziyadatul khair wa sa'adah tadi, ziyadah itu misalnya dalam konteks mana? Misalnya di sini, misalnya yang tadinya bisa tidak mengetahui banyak tentang perkembangan teknologi, akhirnya dipaksa mengetahui, ya itu kan bagian dari tambahan. Nah, tinggal itu, Bu. Tapi saya belum bisa ketemu yang pas, kira-kira judul yang pas itu. Bisa kita diskusikan lagi nanti. Ya. Bisa kita diskusikan ulang. Bapak Ibu sekalian, ada sebenarnya pemikiran-pemikiran yang bisa saya tawarkan ya. Mungkin nggak tahu, nanti juga modelnya silakan. Karena begini, misalnya kan orang berpikir, atau tadi banyak ceramah Pak Asep, banyak ceramah itu mengatakan bahwa hari kiamat itu akan terjadi di hari Jumat bersamaan misalnya, ya kan? Kan kalau sekarang bilang Jumat bersamaan kan nggak mungkin itu. Jumatnya Indonesia itu di Amerika bukan Jumat. Ya kan? Nah, bisa nggak ini dalam konteks waktu kemudian diteliti? Ternyata banyak loh model-model pembelajaran di kita ini yang memang perlu pembahasan ulang. Ya. Jadi itu bisa diambil nih Pak Prapto sebagai penceramah, ini bisa ngambil yang model-model begitu itu. Banyak hal-hal yang memang bisa diteliti ulang modelnya itu. Nah, saran saya begini, ini usul. Ambil saja satu buku bisa dibaca dengan tuntas, kemudian bisa mengkritisi buku itu sebagai bagian dari disertasi. Ya. Walaupun nanti diambil judul yang mungkin enak ya. Ini terkait dengan tadi literatur utama dan apa yang kita bahas sebelumnya tadi lah. Karena kalau saya pahami ya,
dari banyak tokoh-tokoh besar itu karena munculnya ya karena begitu. Para filsuf itu misalnya munculnya Plato itu karena penelitian filsuf sebelumnya, yang kemudian dari penelitian sebelumnya itu dikontekskan dengan realitas pada masa Plato misalnya, kemudian muncul pemikiran-pemikiran baru. Ya, saya kira bisa dari situ. Ini sebagai usulan di akhir pertemuan kita kali ini supaya yang belum dapat judul bisa dapat judul lah. Jadi silakan baca satu konteks, misalnya sekarang misalnya masa pandemi ini kan belum banyak juga yang meneliti ya. Kalau diskusi terakhir saya kemarin tentang respon Quranik pola pembelajaran masa pandemik itu juga belum banyak yang meneliti misalnya. Pola-pola pembelajaran seperti apa? Nanti Bu Siti Maryam misalnya tadi yang disebut keberkahan tadi, pola-pola pembelajaran masa pandemik ini, pola pembelajaran Quranik masa pandemik misalnya gitu. Nah, itu kan bagian dari keberkahan pembelajaran. Oh, bisa juga itu. Nah, ini muncul jadi ngomong jadi bisa kepikiran juga. Mungkin di sini bisa dikaitkan dengan waktu ya Ustadz ya. Kalau ayat-ayatnya saya udah nemu Ustadz yang tentang waktu itu. Ini kan masa berarti kan, waktu kan. Ada di surat Ad-Dukhan, terus kemudian di surat Al-Baqarah. Tapi nggak tahu. Misalnya begini, misalnya. Jadi kalau tadi disebut sebagai keberkahan pandemik dalam pendidikan, misalnya nanti studi analisanya itu pola pembelajaran, ya, perubahan pola pembelajaran pada masa pandemi. Nah, fokusnya ke sana supaya lebih pembahasannya itu lebih fokus, tidak bahas kemana-mana, perubahannya ya. Jadi pola pembelajaran pada masa pandemik misalnya. Nah, itu bisa saja nanti dikaji keberkahan keberkahannya tadi, yang perubahan kebaikannya tadi. Saya kira itu ada lagi. Saya dokter. Pak Faruk. Ya, siap. Ini lagi mumpung belum naik di gunung ini. Oh. Saya di Cinegara mau ke Kampung Wafir. Gini, Ustadz, saya melihat tampilan Ustadz yang ada di ini managing data. Ini bisa dijadikan sebagai acuan kita kalau misalnya kajian eksplorasi Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, Ustadz ya? Sangat bisa, Pak. Sangat bisa. Ya, itu. Maka saya sangat terinspirasi ini dengan ini dan juga dari teman-teman tadi itu. Saya masih belum dalam kepastian. Satu, saya tentang pendidikan nilai perspektif Al-Quran. Maka terinspirasi dari sini, wah kayak begini berarti pola-pola untuk pengeksplorasiannya. Pada sisi lain, karena saya juga pengampu dan serdo saya sebagai ilmu Al-Quran dan tafsir, saya pengen mengembangkan mata kuliah yang diajarkan di FTIK ya, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Kependidikan, namanya Tafsir Tarbawi. Hanya saya nggak tahu apakah sudah pernah ada yang meneliti di PTIK. Jadi saya ingin pengembangan riset and development, Ustadz. Pengembangan model Tafsir Tarbawi. Itu hanya itu aja, teman. Kok kayaknya agak terlalu umum gitu. Mohon saran dari antum, Ustadz. Ya, usul saya sih fokus ke salah satu tema, Pak. Karena kalau misalnya pengembangan model Tafsir Tarbawi itu tadi yang seperti Bapak sampaikan tadi terlalu umum, sangat terbuka kritik yang nanti akan berkembang sangat luas. Ya, Tafsir Tarbawinya nanti fokusnya kemana saja dulu misalnya, tema-tema tertentu, walaupun nanti setelah itu Bapak lanjutkan kepada pembahasan yang lain, tema-tema yang lain nggak masalah. Tapi silakan fokus kepada satu tema, pengembangan seperti apa dan pada apa. Jadi yang diinginkan itu pengembangan seperti apa,
pada apa. Nah, itu. Ya. Nanti sebagai kata kuncinya. Tadi yang saya sebut kata kunci Pak Aput tadi, ASN-nya. Iya. Ya kira gitu Pak ya. Ya, baik, terima kasih sarannya, Ustaz. Mudah-mudahan bisa dilanjutkan. Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf kalau misalnya hari ini berubah jadwal tadi agak mundur gitu ya. Dan mungkin tidak sesuai, nanti kita bisa diskusi di waktu-waktu yang lain ya. Kalau masih ada yang diskusikan, saya persilakan. Kalau misalnya sudah tidak ada, mungkin kalau bisa kita tutup, sekarang. Ada lagi? Silakan. Makalahnya di-share Ustaz di WA. Oh, nggih. Nanti saya share lewat Pak Ketua Kelas. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya mohon maaf.